Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau sharing kegiatan aku tentang budgeting bulanan. Kali ini aku mau sharing tentang budgeting di bulan Juni. Jangan hujat aku ya teman-teman. Di sini juga aku disclaimer ya, nggak ada unsur ya atau apapun itu. Di sini aku cuma mau sharing dan kalau misalkan ada salah-salah mohon dimaklumi karena aku juga baru pertama kali ini melakukan budgeting. Kalau budgetingnya sih udah dari beberapa bulan yang lalu ya, cuman aku baru sharing di bulan ini karena menurut aku bulan-bulan kemarin itu aku belum terlalu memahami tentang budgeting. Jadi sekarang kita mulai aja ya untuk budgetingnya. Sebenarnya harusnya aku evaluasi dulu, cuma karena satu dan lain hal ya, videonya nggak akan aku sharing. Jadi kayaknya aku sharingnya tentang budgeting aja ya teman-teman. Di sini aku sudah membudgetkan apa saja sih pengeluaran yang harus aku saving atau aku keluarkan di bulan Juni ini. Nah, di sini ada rinciannya. Nanti aku tinggal masukin aja sesuai dengan pos-posnya masing-masing ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masukin ke posnya masing-masing. Ini untuk kategorinya itu ada kategori kewajiban. Nah, ini yang online ya, yang harus aku bayarkan online setiap bulannya. Terus kemudian kewajiban tunai, ini yang harus aku cashkan uangnya. Kemudian ada biaya lain-lain. Itu sebenarnya bulan ini aku cuman ada untuk kondangan aja. Sebenarnya ada juga sih untuk pembelian perlengkapan baju anak, cuman aku skip dulu aja. Terakhir ada uang makan dan jajan aku ya teman-teman. Cuman dia itu sifatnya apa ya, mingguan. Aku bikin budgetnya itu mingguan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu aku mau alokasikan dulu untuk binder kewajiban ya teman-teman. Binder kewajiban aku itu yang pertama ada iuran RT. Nah, di iuran RT itu karena kan masih ada yang bulan kemarin ya, nggak bulan kemarin sih sebenarnya, ini tuh kan sekarang ini dari gajian aku ya. Nanti suami itu gajiannya di minggu berikutnya, jadi ini tuh dari gajian aku sebagian untuk beberapa kebutuhan ya, iuran RT. Jadi aku skip dulu ya teman-teman, karena di sini juga emang budgetnya nggak aku bikin maksudnya. Nah, kemudian untuk groceries juga sama teman-teman, aku maaf ya ini kurang kelihatan. Untuk di budget iuran RT itu nggak aku anggarkan ya teman-teman. Jadi langsung ke groceries tadi juga sama, nggak aku anggarkan di groceries. Selanjutnya untuk gas dan air itu ada aku anggarkan di sebesar 70.000. Makanya teman-teman kayaknya ini nggak kelihatan karena kurang lebar ya kayaknya. 70.000 harus aku anggarkan. Sebentar ya. Nah, 70.000 aku masukin. Jadi kita hitung anggarannya ada di 70, 80, 90, 100, 10, 20. Sebenarnya ini tuh sisa anggaran bulan kemarin ya, cuman nggak aku ambil. Lebih baik aku tambahin aja karena mengingat ada kebutuhan yang lain ya. Jadi aku mau fokus ke tabungan yang lain ya. Jadi kalau misalkan ada sisa tinggal aku tambahin, nggak aku ambil atau aku saving di album saving aku. Kemudian yang selanjutnya ada di kategori beras ya teman-teman. Beras itu di tempat aku harganya 155.000 per 10 kilo. Jadi aku langsung anggarkan aja 155.000. Nah, 155.000
Ini juga nggak ada sisa karena emang harganya segitu gitu ya teman-teman. Untuk pencatatannya juga aku gabungin aja dengan gas dan galon gitu teman-teman. Selanjutnya ada di out dining. Out dining itu aku ada anggarkan 100.000 ya teman-teman. Jadi setiap bulannya itu, enggak setiap bulan sih, setiap aku gajian atau suami gajian gitu kita anggarkan gitu. Cuman ya memang selalu terpakai gitu, bahkan memang ada minus sih ya teman-teman. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kita sudah anggarkan 100.000. Setelah itu kategori selanjutnya ini ada pencatatannya ya. Sebenarnya setiap bulannya itu ada minus ya teman-teman, cuman belum aku coba cicil, nanti paling ya. Selanjutnya ada di biaya tak terduga. Ini biaya tak terduga itu biaya tak terduga yang boleh dipakai setiap bulannya. Misalkan kayak uang makan kurang gitu, boleh selalu aku ngambil dari sini. Ini masih ada sisanya, nggak aku ambil juga karena biar ditambahin aja gitu. 1, 2, 3, 4, ada 8.000 ya teman-teman. Nah untuk anggarannya itu ada di 100.000, jadi totalnya ada 108.000 ya teman-teman. Selanjutnya ada di kategori pajak ya. Pajak itu sebenarnya kemarin tuh sudah terkumpul 300.000, cuman karena suami aku juga harus bayar pajak motor yang satunya, jadi sudah terpakai. Nah ini baru disimpan lagi 100.000 kemarin ketika suami aku gajian di bulan lalu. Nah bulan ini juga aku anggarkan di 100.000 ya teman-teman. Jadi saldonya itu ada di 200.000. Maaf ya teman-teman kalau kedengarannya suaranya tuh kayak ngos-ngosan gitu, karena emang udah engap. Aku lagi hamil lumayan udah besar ya, jadi suaranya agak berat, engap gitu. Nah untuk sedekah itu biasa kita anggarkan senilai 100.000. Sebetulnya kemarin itu sudah terkumpul sekitar 300.000 deh, cuman terpakai gitu kan ya, sudah kita sedekahkan gitu, atau ada yang memang harus terpakai dulu gitu. Nah bulan ini aku juga anggarkan di 100.000, aku pakai uang yang besar aja. Jadi saldonya ada di 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 310.000. Selanjutnya ada di kategori, untuk pencatatannya ada di kategori health. Itu sebenarnya kemarin juga sempat terpakai ya, ada beberapa gitu. Saldonya itu saldonya ada 80.000. Kemudian terpakai lagi 6.000, jadi sisanya 62.000. Sekarang aku akan anggarkan di kesehatan itu 10.000 aja ya teman-teman. 10.000. Dia juga ada trackernya sih teman-teman. Jadi sekarang saldonya ada 30, 40, 50, 70, 2.000. Nanti untuk trackernya aku catatnya di off cam aja ya teman-teman, soalnya mempersingkat durasi aja nih untuk trackernya. Kemudian ada di maintenance rumah. Maintenance rumah juga aku anggarkan di 10.000 ya teman-teman. Kemarin itu saldonya dia ada 10, 20, 30, 40, 50. Sekarang aku anggarkan di 10.000. Jadi harusnya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 ya teman-teman. Dia juga belum sempat aku pakai sih, jadi belum ada trackernya. Jadi masih aman ya teman-teman. Selanjutnya ada di kerusakan motor. Nah kalau kerusakan motor itu sempat ada pengeluaran ya, jadi ada catatannya di sini. Saldo akhirnya itu ada 56.000 ya teman-teman. Coba aku hitung, 10, 20, 30, 40, 50,
6.000. Sekarang aku anggarkan di 10.000. Jadi harusnya saldonya ada di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6.000. Nanti trackernya menyusul ya di off cam juga sama, karena mengingat durasi videonya. Terus ada di kategori, nah ini untuk biaya lahiran aku anggarkannya cukup besar ya, lumayan, karena memang sebentar lagi gitu untuk HPL-nya. Jadi sekarang aku anggarkan di 1.500.000. Sebentar, 1 juta 1 2 3 4 5 6 7 8 nah 1 juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ambil dari sini aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 juta 500.000 nya kita pakai yang ini aja, 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini untuk saldonya nggak aku share ya teman-teman, karena ini biar jadi ini aja, aku aja, nggak apa-apa, nanti aku hitung lagi pas off cam. Selanjutnya ada di Akika. Sebenarnya kemarin itu Akika sudah ada terkumpul beberapa ratus ya, cuman karena satu dan lain hal harus aku pakai dulu, jadi bulan ini aku anggarkan di 200.000 aja. Semoga ini juga bisa cepat terkumpul ya teman-teman, biar aku bisa setelah anakku lahir langsung aku akikahkan, insya Allah. Mudah-mudahan, doain aja ya teman-teman. 200.000 ya, nanti trakernya juga menyusul ya teman-teman, atau kayaknya sih nggak usah di tracker lagi ya, soalnya kan udah ada yang aku coret dan uangnya juga sempat terpakai. Selanjutnya ada di dana darurat. Dana darurat ini dana darurat yang untuk masa depan, jangka panjang gitu loh teman-teman. Kalau yang tadi di depan itu dana darurat yang boleh dipakai tiap bulannya, kalau yang ini tuh nggak boleh sama sekali sama aku, makanya aku taruhnya paling belakang supaya aman aja gitu, nggak kelihatan, nggak sering kelihatan, dan aku nggak ngerasa bisa diambil nih gitu. Udah. Untuk binder kewajiban aku sudah selesai. Sebenarnya sih ada kategori orang tua di sini, maksudnya bapak aku, cuman aku skip karena itu aku nanti bakalan transfer, jadi dia itu via online. Selanjutnya ada di kategori saving ya teman-teman, binder saving aku. Selanjutnya ini untuk saving itu semua bindernya aku anggarkan di 10.000. Jadi di sini itu ada 14 kategori ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini aku untuk saving aku tambahkan dulu 10.000. Nanti kalau uang recehnya kurang aku bakal tukar-tukar di kategori yang lain. 10.000. Ini saldo awalnya itu ada di 1 2 3 4 5 6 7 ditambah 10.000 jadi 80.000 ya teman-teman. Selanjutnya ada di kategori dana pendidikan anak. Ini juga sama, aku anggarkan di 10.000 ya. Saldo awalnya itu ada 30, 40, 50. Ini aku ambil 20 aja. Kembalikan 10.000 nya. 40, 50, 60. 60.000. Selanjutnya ada di tabungan
suami ya teman-teman. Tabungan suami juga sama, aku anggarkan di 10.000 aja. 10.000. Nah, jadi saldonya ada 40.000. Selanjutnya ada tabungan istri juga sama, aku anggarkan di 10.000. Nah, 10.000. Nah, untuk tabungan bukan yang ini. Jadi saldonya ada 10, 20, 30, 40. Untuk tabungan anak, istri, dan suami itu sebenarnya nominalnya sama ya teman-teman. Aku taruh. Terus ada tabungan anak juga sama, aku anggarkan di 10.000. Kurang ya. Sebentar, aku akan tukarkan dulu uang besarnya ini dengan uang receh. Ini ya teman-teman. Ini aja 100, 200.000 aja aku tukar dulu ya teman-teman. Sudah aku tukar. Ini untuk tabungan anak, aku isi di 10.000. Jadi saldonya ada 20, 30, 40. Hampir sama ya teman-teman, dari semua tabungan suami, anak, dan istri. Dan ada tabungan orang tua, aku juga bulan ini anggarkan hanya 10.000. 10.000. Jadi aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 110.000 ya teman-teman. Untuk dan orang tua, tabungan orang tua maksudnya. Selanjutnya ada di beauty itu kemarin sempat terpakai ya teman-teman. Punya aku itu aku pakai untuk beli dompet. Jadi aku pakainya dari sini. Jadi aku mulai dari awal lagi 10.000 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada di kategori men's care. Ini buat suami aku ya. Suami aku perlu cukur rambut atau apa gitu, nanti aku ambilnya dari sini. Kalau dia belum terpakai sama sekali sih. Ini aku juga tambahkan 10.000 ya teman-teman. Jadi saldonya ada 40.000. Bulan kemarin dia cukur pakai uangnya sendiri, katanya dia nggak usah diganti. Jadi ya udah, uangnya masih aman. Selanjutnya ada di kategori birthday and gift. Ya Allah, uangnya sangat-sangat menyedihkan. Apa-apa. 10.000 nanti aku tukar ya di off cam. 10.000 aku anggarkan. Kembali ke teman-teman. Nah, jadi saldo awalnya itu ada 10, 20, 30.000 ditambah 10.000, jadi ada 40.000 ya teman-teman. Sebenarnya ini juga kayaknya sempat terpakai deh. Jadi saldo awalnya itu memang nggak segini harusnya gitu, karena sempat terpakai, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Kita mulai sedikit-sedikit aja nih. Iya benar, sempat terpakai. Selanjutnya ada di dana puasa. Aku juga sama, tambahkan di 10.000. Untuk saldo awalnya jadi 10, 20, 30 ditambah 10.000, jadi ada 40.000 ya teman-teman. Setelah itu ada di dana lebaran. Dana lebaran ini untuk THR. Jadi kalau untuk THR itu nggak aku isi dulu di bulan ini, karena
aku kan masih kerja ya, kalau misalkan ada uang yang bagus itu langsung aku tukar, terus langsung aku taruh di sini di dana lebaran, dan itu nominalnya lumayan sih. Misalkan lebih dari 10.000 gitu. Jadi aku langsung lanjut ke kategori vidya, karena rencananya itu takutnya nanti di tahun depan aku nggak bisa ikut puasa lagi, jadi aku harus mengeluarkan vidya beserta zakat untuk anak sama suami dan orang tua aku gitu. Jadi aku sekarang mau anggarkan di 10.000. Saldo awalnya itu ada di 50, 60, 70 tambah 10 jadi 80.000 ya teman-teman. Selanjutnya ada di kategori servis AC. Nah, untuk servis AC itu kenapa dia ada tracknya sampai 4 juta, karena awalnya itu aku mau pasang AC-nya itu memang mau nabung dulu, cuman karena satu dan lain hal jadi terpaksa aku harus menggunakan dana yang lain. Jadi ini aku anggarkan untuk servis AC aja. Sebenarnya targetnya hanya 100.000 sih, karena kan servis AC sekitar segituan lah ya mungkin, dan memang dikerjakannya juga hanya di 6 bulan sekali kalau nggak salah kemarin kata yang orang yang masang AC-nya. Sekarang saldonya ada 10, 20, 30, 40 tambah 10.000 jadi 50.000 ya teman-teman. Setelah itu ada di kategori entertainment juga awalnya saldonya itu nggak segini, dia sempat aku pakai untuk keperluan yang lain, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita nabung lagi dari awal, yang penting konsisten. Saldo awalnya tuh ada 20.000, aku tambah 10.000 jadi 30.000 ya teman-teman. 30.000. Selanjutnya ada di kategori shopping juga sama ya teman-teman, sempat aku pakai juga untuk keperluan aku sama anak aku yang masih dalam perut maksudnya, karena kan perlu beli perlengkapannya juga gitu. Jadi saldo awalnya itu ada di 20.000, aku tambah 10.000 jadi 30.000 juga sama. Setelah itu sudah, binder savingnya sudah selesai, lanjut ke binder wishlist ya teman-teman. Wishlist bindernya itu yang pertama ada kategori logam mulia itu aku anggarkannya itu di 50.000 ya teman-teman. 50.000. Saldo awalnya itu ada di 110, 20 ditambah 50 jadi ada 170.000 ya teman-teman. Selanjutnya ada kategori perhiasan, aku juga sama anggarkannya di 50.000 ya teman-teman. Jadi saldo awalnya ada 100, 10, 20 ditambah 50 jadi ada 170 sama ya teman-teman, cuman beda di trackernya aja, yang satu 5 juta yang satu 3 juta seperti itu. Lanjut ada di kategori kurban juga aku hanya anggarkan di 10.000, mudah-mudahan tahun ini aku bisa ikutan kurban ya teman-teman. Bismillah. Saldo awalnya itu ada di 10, 20, 30, 40, 50 ditambah 10.000 jadi ada di 60.000 ya teman-teman. Nanti uangnya bakal aku tukar-tukar, ini yang akan aku pakai untuk belanja mingguan aku, budget mingguan aku deh. Soalnya ini sayang kalau misalkan di saving uang seperti ini, takutnya mengaruhi sama uang-uang yang lain gitu. Selanjutnya ada di kategori holiday, aku juga sama anggarkan di 10.000 aja.
saldo awalnya itu ada 50, aku tambahkan 10.000 jadi 60.000 ya teman-teman. Lanjut ada kategori beli rumah, aku juga sama anggarkannya di 50.000. Bismillah ya teman-teman, walaupun masih jauh targetnya, tapi doakan ya semoga bisa cepat tercapai, aku dan suami sama anak aku bisa tinggal di rumah sendiri. Ini saldonya ada 150.000 ya teman-teman. Ini kan kategorinya wishlist ya, jadi harapan mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Terakhir itu ada kategori umroh. Bismillah juga ya ini teman-teman, doakan semoga aku bisa umroh juga bareng suami sama anak aku gitu. Jadi aku nabung dari sekarang. Saldo awalnya itu ada 70, 80, 90, 100. Sekarang aku tambahkan 50.000 jadi 150.000 sama. Saldonya itu ada di 150.000. Selesai untuk kategori wishlist aku. Yang terakhir itu aku punya tabungan target 50 juta. Ini untuk targetnya untuk apa nggak akan aku share dulu ya teman-teman, karena ya yang penting aku tabung dulu aja. Aku sama suami itu punya keinginan membeli sesuatu, jadi bismillah dulu aja ya, kita nabung dulu gitu. Nah ini kemarin aku pakai metode cicil ya teman-teman, baru terkumpul di 50, 100, 150, 150, 200, 250. Nah kali ini aku tambahkan 50.000 jadi totalnya sudah sesuai dengan target yang di kolom pertama ini adalah 300.000. Kita hitung ya, 1, 2, 3, pas ya teman-teman. Bismillah ya teman-teman, doakan aku semoga semua wishlist aku sama suami bisa cepet tercapai gitu. Maaf ya teman-teman, kameranya kegeser-geser terus gitu karena tempatnya sempit atau emang akunya yang ini aja sih gak bisa ini gampang. Selanjutnya itu ada di kategori uang makan sama jajan. Aku tuh targetnya budgetnya itu ada di 695.000. Aku hitung dulu ya teman-teman, apakah sesuai. 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500, 40, 50, 60, 70, 80, 500, 80, 5.000. Kok minus ya? Kurang ya? 100, 200, 300, 400, 500. Kok kurang ya guys? 40, 50, 60, 70, 80, 80, 5.000. Harusnya ini sih udah sesuai ya teman-teman, cuman aku juga nggak tahu nih salahnya di mana. Jadi nanti bakal aku perbaikin di off cam. Untuk kategori belanja mingguan aku memang sudah aku targetkan ya, sudah aku ini kan ya teman-teman, apa sih budgeting nih. Untuk budgetnya itu yang bawah ya, ini itu 695.000 ya harusnya. Itu aku jadi anggarkannya itu di 130 per minggunya ya teman-teman. Semoga Allah cukupkan, semoga juga aku terhindar dari hutang gitu. Aku sama suami terhindar dari hutang. Aku mau ini dulu, ke dompet mingguan dulu. Dompet mingguan sih sebenarnya udah nggak ada sisa ya teman-teman. Kayaknya sih masih ada, cuman nggak banyak gitu. Dan itu juga aku lumayan
agak boncos sih, makanya aku ambil dari kategori-kategori yang lain ketika emang kebutuhannya kurang. Nah ini di minggu pertama itu ada sisa 5.000 ya. Kemudian untuk kategori dompet yang kedua itu aku memang pisahkan setiap uang 2.000 nya karena aku punya saving album untuk uang 2.000-an, setiap uang 2.000-an. Oke teman-teman, kalau agak berisik itu anak tetangga aku memang lagi aktif-aktifnya sih. Aku hitung dulu ya, ada berapa, 1, 2, 3, 4, ada di 8.000 rupiah. Selanjutnya ada di 10 ribuan. Nah 10.000an, ini 1.000-nya bagus sih teman-teman, jadi aku tuh sayang gitu kalau untuk mengeluarkannya, jadi biarlah di sini aja. Jadi sisanya 1.000. Nah untuk 1.000-nya itu biasanya aku taruh di celengan sedekah aku ya teman-teman. Jadi yang mau aku isi itu hanya di dompet mingguan aku sebesar per minggunya itu di 135.000, maaf 130.000 ya teman-teman. Nah untuk sisanya ini aku taruh dulu di bagian belakang ya teman-teman. Aku coba hitung dulu uangnya, 130 langsung aja deh aku taruhin 130 yang pertama ini. Jadi aku biasanya taruhnya gini ya teman-teman, yang depannya 100. Oh kalau enggak gini deh, aku mau ganti sekarang. Pertama itu 70. Nah di baliknya itu aku taruh, oh enggak, kulitnya kurang bagus jadi gini aja. Nah di belakangnya itu aku taruh di 60.000. Sebenarnya kalau ditanya cukup enggak sih, emang seminggu 130 sebenarnya cukup, enggak cukup ya teman-teman, tapi ya udah aku berusaha mencukup-cukupkan aja. Selanjutnya ada di minggu kedua 130 juga, 130.000 sama ya, atau dibalik aja deh biar gak monoton. Oke teman-teman, kalau rada berisik lanjut di minggu ketiga sama ya, 130.000, 10, 20. Nah ini sebenarnya uang yang tadi ya, yang lebih itu ya teman-teman, aku pisahkan dulu. Ini kurang ya, kurang 5.000 ya teman-teman, jadi mau aku tukar dulu deh 100.000 nya ke uang receh. Kebetulan aku juga emang ada beberapa uang receh sih, jadi nggak perlu nuker-nuker ke tempat lain ya teman-teman. Ini aku hitung dulu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 90, 90, 100. Wah lebih 10.000 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya teman-teman, lebih 10.000 ya. Nanti bakal aku ini lagi, hitung-hitung lagi. Tadi itu di 130 ya. Seperti ini aja. Gini. Selanjutnya minggu keempat kok kayaknya kurang ya. Iya sih memang tadi kan kurangnya 100.000 ya, lumayan ya teman-teman. Jadi aku juga bingung kenapa bisa kurang, harusnya sih udah pas ya. Nah gak apa-apa deh di minggu keempatnya
Ini ada sisa budgetnya berapa? 1, 2, 3, maaf minggu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 65.000 ya teman-teman. Gak apa-apa, nanti bakal aku hitung-hitung lagi di off kamera ya, karena mengingat durasi. Kalau misalkan sekarang aku hitung-hitung lagi, jadi ini untuk cara budgeting aku aja, aku sharing di sini ya teman-teman. Nah, untuk kategori selanjutnya itu ada di saving. Ini yang tadi ya, sisa belanjaan di bulan Mei kemarin aku ada di 5.000, 2.000-an dan 1.000-an. Nanti 1.000-annya aku taruhnya di off kamera aja ya teman-teman, soalnya agak jauh sih itunya, celengannya aku taruh gitu. Sebenarnya ada 3 kategori sih teman-teman, ada di kategori 5.000-an, 10.000-an dan 2.000-an. Cuman di bulan ini aku nggak ada ya untuk kategori yang uang 10.000-nya, nggak ada sisa, jadi yang ada aja aku masukin. Boleh gede. Ini tuh sebenarnya mah kayaknya uangnya itu masih uang yang dari celengan aku binder yang kemarin juga. Sebenarnya aku sempat nabung juga dan aku sempat panen juga, cuman gak sempat aku videoin. Itu kemarin aku memang nabung untuk acara 7 bulanan anak aku. Doain ya teman-teman supaya anak aku sehat lancar, nanti persalinannya juga dimudahkan, amin. Aku coba lipat dulu ya. Langsung banyak aja lipatnya. Aku sih sebenarnya juga ngikutin siapa ya kakak-kakak di YouTube gitu, cara ngelipatnya tuh kayak gitu, dilipat banyak langsung. Nanti ini tuh rada susah sih teman-teman. Nah, tinggal aku ambil, aku masukin ke binder masing-masing. Ini selanjutnya ini. Agak susah ya teman-teman ya, bisa. Jadi setiap ada kembalian 2.000-an aku pisahkan gitu. Kalau misalkan memang diperlukan ya bakalan aku pakai, nggak harus banget ini untuk nabung, enggak sih teman-teman. Misalkan kayak perlu untuk misalkan perlu untuk parkir atau perlu untuk tambah-tambahan apa gitu, suami aku butuh 2.000-an, nggak apa-apa aku kasih gitu dari binder yang 2.000-an itu, bukan dari sini. Kalau dari sini aku kayak sayang gitu kalau mau ngeluarin untuk itu gitu. Kalau misalkan masih di binder yang satunya aku masih nggak apa-apa. Udah selesai, tinggal 1.000-nya nanti bakal aku taruh di celengan sedekah subuh aku ya teman-teman. Nah segitu aja mungkin video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi aku manfaatnya. Selebihnya buat kalian yang menonton, dan terima kasih juga yang udah mau nonton dari menit pertama sampai menit sekarang itu. Dan maaf kalau misalkan banyak salah kata, banyak videonya juga mungkin kurang bagus atau voice overnya juga kurang bagus, kurang menarik gitu. Boleh komen-komen di kolom komentar, nanti bakalan aku perbaiki, tapi dengan komentar yang baik dan membangun ya teman-teman. Segitu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.